Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syah dari Politeknik Negeri Lampung. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Yang akan saya presentasikan adalah analisis usaha tani ternak ayam kampung super atau sering disebut joper. Baik, kita masuk ke materi awal. Apa itu ayam joper? Ayam joper atau ayam kampung super adalah ayam hasil persilangan antara ayam Bangkok dengan ayam kampung pejantan dengan petelur betina. Di wilayah, ayam joper memiliki sebutan yang berbagai seperti ayam kampung super, ayam joper, ayam kampung super, kamper, dan berbagai sebutan nama lainnya. Induk dari ayam petelur membawa keturunan yang mudah bertumbuh besar. Sedangkan ayam Bangkok atau ayam kampung pembawa keturunan daging ayam kampung yang lebih padat dan gurih. Di sini ayam joper menggunakan kandang panggung. Yang dimaksud dengan kandang panggung adalah kandang yang cocok untuk joper yang dipelihara di dataran tinggi dengan dinding yang diberi terpal untuk mengurangi suhu dingin dan kandang. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Analisis ternak ayam joper yang berkapasitaskan 100 ekor. Sebagai pemula usaha dalam beternak, tentu saja menentukan kebingungan dalam berbagaimana cara memulai usaha ternak ayam joper tersebut. Karena apabila kita salah dalam memulai usaha tersebut, maka bisa saja usaha tersebut gagal di tengah jalan. Untuk harga satuan ayam joper di Pulau Jawa dapat mencapai sekitar 5.800 sampai 6.000 per ekornya. Tetapi harga tersebut dapat sewaktu-waktu berubah mengikuti harga yang ditawarkan di pasaran. Maka dari itu, yuk pahami analisis ternak joper kapasitas 100 ekor dari saya. Baik, di sini kita akan masuk bagaimana cara menghitung analisis ternak joper yang berkapasitaskan 100 ekor. Misalnya harga joper per ekor yaitu 5.900 per ekor dikalikan 100 ekor yaitu 590 per ekor. Pakan satu karungnya itu kisaran 350 per sak. Vaksin 100.000, vitamin 36.000 dan 5 lampu bohlam sebesar 20.000. Tempat makan dan minum 150.000, listrik 50.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan sebesar 202.346.000. Pendapatan, kita menghitung pendapatan ya. Misalkan FCR 2,5, maka hasil panen kurang lebih 80. Ya, FCR itu adalah jumlah pakan yang dibutuhkan dibagi jumlah panen yang dihasilkan. Misalnya, diambil dari beberapa informasi bahwa harga ayam joper saat ini sebesar 37.000 per kilo. Jadi bisa dikatakan bahwa pendapatan untuk 100 ekor ayam kampung super atau joper ini yaitu kisaran 3.330.000. Untuk melakukan perawatan ayam joper sampai panen yaitu membutuhkan kurang lebih waktu sekitar 2 bulan atau 60 hari. Waktu masa panen 60 hari ini cukup singkat dibandingkan dengan ayam kampung lainnya dan tidak lama-lama akan menunggu karena dengan waktu kurang lebih 2 bulan itu kita sudah dapat keuntungan. Dengan modal kan sebesar 2.386.000 berdasarkan perhitungan di atas, kira-kira kita akan mendapat keuntungan sekitar 984.000. Namun perhitungan tersebut belum termasuk dalam pembuatan kandangnya. Selanjutnya kita akan menghitung analisis ternak ayam joper yang berkapasitaskan 300 ekor. Untuk analisis ternak ayam joper yang berkapasitas 300 ekor, maka yang kita lakukan adalah dengan memahami analisa ayam
joper berkapasitas 100 ekor dulu. Kemudian kita bisa menyesuaikan dengan analisis di atas, yang mana sistem perhitungannya yang sama, hanya saja berbeda pada berbagai kapasitasnya, sehingga hitungan perkaliannya menjadi 300 ekor. Ya, masuk ke materi selanjutnya, yaitu kandang ayam joper. Kandang merupakan hal terpenting dalam beternak. Dalam pembuatan kandang tidak ada yang dijadikan standar, karena pada umumnya untuk ukuran kandang joper harus disesuaikan dengan jumlah dan umurnya. Hanya saja lebih baik antara periode starter dan grower kandangnya dipisah. Untuk kandang Dutch perlu diberi penghangat. Hal ini bertujuan agar Dutch tidak kedinginan. Di kandang tersebut suhunya diusahakan jangan terlalu panas, kira-kira sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Agar cepat besar, maka cara ternak ayam joper yang paling baik adalah dengan sistem intensif, yang mana ayam selalu dipelihara di dalam kandang dari kecil sampai masa panen. Ukuran kandang ayam joper disesuaikan dengan beberapa kapasitas yang akan dipelihara atau diternakan. Ya, selanjutnya pakan. Selain kandang, pakan merupakan hal yang juga harus diperhatikan dalam beternak ayam maupun unggas. Begitu juga dengan beternak ayam joper, maka kebutuhan pakannya harus lebih dan benar. Asupan nutrisi dan gizi ayam joper harus terpenuhi seperti setiap harinya, supaya bisa tumbuh dengan cepat dan baik. Pakan joper ketika masih kecil bisa diberikan konsentrat, karena mempunyai tekstur yang halus sehingga mudah dicerna. Untuk hasil yang maksimal, kita happyternak.com menyarankan untuk menggunakan pakan pabrik. Jadwal pemberian pakan yang benar dan sesuai dengan porsinya juga akan berpengaruh dengan hasil panen yang akan datang. Konsentrat untuk pakan joper ayam kampung super. Selain itu juga ada pakan alternatif joper yang bisa diberikan untuk ayam kampung joper. Misalnya saja pada bagian pohon talas pada umbinya saja, atau juga tangkai dan daun, atau bisa kedua-keduanya dicampurkan. Pemilihan bibit unggul. Dalam pemilihan bibit unggul merupakan hal yang paling penting sebelum membudidaya ayam joper. Untuk memilih bibit ternak yang memiliki kualitas bagus. Kualitas yang bagus di sini adalah yang sehat, mata bersinar, tegap, tidak cacat, serta mempunyai bulu yang halus dan mengkilap. Apabila menemui ayam joper yang berbulu kusam, maka jangan dipilih, karena bisa jadi ayam tersebut sedang sakit. Dalam pemilihan bibit harus teliti dan cerdas. Pemeliharaan ayam joper yang baik. Pemeliharaan merupakan suatu hal yang penting juga dalam budidaya ternak ayam. Karena fungsi pemeliharaan di sini untuk mengkontrol ayam supaya tidak terkena penyakit dan bisa hidup dalam keadaan sehat sampai masa panen. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik termasuk dari segi pakan, maka ayam joper lebih cepat dipanen. Cara ternak joper yang mudah baik dari segi pakan, pemeliharaan, kandang sampai masa panen, membuat semua orang bisa menjalankan ternak joper. Untuk kandang pemeliharaan dipastikan dalam kondisi yang bersih dan tidak rusak. Dalam pemberian pakan untuk ayam harus teratur dan dipastikan ayam ternakan menghabiskan dengan baik agar ayam terhindar dari penyakit. Kita masuk ke pengendalian penyakit. Yang dimaksud dengan pengendalian penyakit merupakan hal yang penting, karena dalam pemeliharaan dalam jumlah banyak tentu saja tidak semua hewan peliharaan dalam keadaan sehat. Maka dari itu, setiap ayam harus dikontrol untuk membedakan mana ayam yang sehat dan tidak sehat. Apabila ditemukan ayam yang tidak sehat, maka harus segera dipisahkan dari ayam yang sehat lainnya dan diberi obat supaya penyakitnya tidak menular. Untuk mengkontrol atau pengendalian penyakit pada ternak ayam joper bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kandang, pemilihan lokasi yang jauh dari penyakit, melakukan vaksinasi ternak,
yang teratur sehingga menjaga sanitasi kandang dan peralatannya. Materi selanjutnya, masa panen. Panen merupakan hal yang paling dinanti oleh pembisnis ternak ayam, karena di masa ini peternak bisa menjual ayamnya ke pasar untuk memperoleh keuntungan. Ayam yang memiliki nilai jual tinggi harus memenuhi standarisasi kualitas di pasaran. Biasanya orang memilih ayam joper ini karena memiliki beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan ayam joper diantaranya memiliki harga jual yang tinggi dan stabil, masa panen cepat, pemeliharaannya mudah serta tahan dengan berbagai penyakit. Pastikan Anda menetapkan seluruh aspek mengenal ternak dengan baik mulai dari bibit, pakan, kandang, kebersihan, dan hal yang lainnya. Maka bisa dipastikan Anda menjadi peternak ayam joper sukses seperti yang dialami oleh saya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.